yang hadir pada seminar online ilmu kesehatan anak yang ke-24 pada siang hari ini. Sebenarnya juga terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang kepada saya untuk sharing materi, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen antibiotik pada endokaritis infektif pada anak dulu dan terkini. Sebagai pendahuluan, endokaritis infektif ini merupakan penyakit infeksi yang jarang, tapi dapat menyebabkan sepsis dengan angka kematian yang sangat tinggi. Nah, endokaritis pada anak ini secara umum juga angka kejadiannya lebih jarang pada anak dibandingkan dengan pada orang dewasa, di mana angka insiden di Amerika itu dilaporkan antara 0,05 sampai 0,12 kasus per 1.000 pasien pediatrik yang masuk rumah sakit. Nah, pada populasi pediatrik sendiri, pasien dengan penyakit jantung bawaan itu mempunyai risiko yang tinggi untuk menderita endokaritis infektif. Nah, ini ada satu publikasi mengenai penyakit-penyakit jantung bawaan yang berisiko untuk menderita endokaritis infektif, di mana dilaporkan anak yang menderita tetralogi overload itu terbanyak yang mengalami endokaritis infektif. Kalau kita lihat dari lokasinya, lokasi yang di sisi kanan itu lebih banyak daripada lokasi yang di sisi kiri yang mengalami endokaritis infektif. Kalau kita lihat dari distribusi umur, ternyata didapatkan yang terbanyak itu pada kelompok umur kurang dari 1 tahun, disusul pada umur kelompok 4 sampai 6 tahun dan umur 15 sampai 16 tahun. Nah, ini dari sisi penyebab infeksi dilaporkan yang terbanyak adalah golongan gram positif ya. Dan yang terbanyak lagi golongan Staphylococcus, disusul oleh golongan Staphylococcus aureus, kemudian Staphylococcus coagulans negatif, dan kalau gram negatif relatif sedikit, misalnya contohnya dari golongan HCEC, kemudian ada infeksi jamur juga ada dilaporkan sebagai penyebab infeksi ini. Nah, kalau melihat distribusi lokasi, hampir di semua tempat, baik itu di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, maupun tempat-tempat lain, itu memang penyebab terbanyak dilaporkan adalah golongan gram positif ini. Di antaranya adalah golongan Streptococcus dan Staphylococcus. Nah, kemudian ini sedikit menyinggung mengenai anak-anak yang berisiko tinggi untuk menderita infektif endokaritis, seperti sudah dilaporkan tadi, anak-anak yang menderita penyakit jantung bawaan, ya, kemudian ada yang menderita penyakit katup, kemudian mempunyai riwayat memang sebelumnya pernah menderita endokarditis, pergantian katup, dan yang menderita hipertrofik kardiomiopati. Ya, pada anak-anak ini dikatakan sangat berisiko untuk menderita infektif endokarditis. Oke, itu sedikit sebagai pendahuluan. Kita berpijak ke manajemen endokaritis infektif. Nah, secara umum di dalam manajemen itu mencakup mulai dari pencegahan atau strategi pencegahan, kemudian bagaimana kita menegakkan diagnosis dengan baik, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan manajemen yang optimal. Nah, dari sini nanti kita akan sampaikan secara satu persatu mengenai tata laksana, terutama yang berkembang, yang terbaru saat ini, yang sedang dikembangkan. Oke, kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, itu ada fase kritis dan fase kontinu. Nah, pada fase kritis ini, utamanya dalam 2 minggu pertama, ya, jadi ini perlu penanganan yang memerlukan beberapa kondisi, misalnya diperlukannya tim koordinasi, atau kemudian keperluan perawatan di ruang intensif, bagaimana kita memilih antibiotik yang tepat sebagai terapi empiris untuk di awal penyakit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan fase lanjutan. Nah, ini yang sedang dikembangkan sekarang, misalnya pemberian antibiotik intravena secara rawat jalan, atau penggantian antibiotik intravena ke pemberian oral antibiotik. Nah, di dalam manajemen optimal, itu salah satu yang dikembangkan sekarang adalah bahwa diperlukan tim kolaborasi multidisiplin. Jadi tidak cukup hanya ditangani oleh satu disiplin, ya. Jadi oleh karena kenapa? Dikatakan bahwa endokaritis infektif ini
bukan merupakan penyakit tunggal. Jadi gejala yang muncul itu berbeda tergantung organ lain yang terlibat. Jadi diperlukan kerjasama berbagai keahlian di sini. Di samping ahli kardiologi anak, diperlukan juga ahli bedah jantung, spesialis penyakit infeksi, ahli mikrobiologi, ahli bedah umum, dan lain-lain. Di samping itu juga memerlukan banyak pemeriksaan di samping pemeriksaan ekokardiografi sebagai pemeriksaan utama, misalnya pemeriksaan MRI, kemudian MSCT, pencitraan nuklir, dan lain-lain. Nah, bagaimana manajemen antibiotik? Prinsip umum terapi antimikroba atau antibiotik di sini adalah bagaimana kemampuan antimikroba ini untuk memberantas infeksi. Ada beberapa tantangan yang perlu menjadi pertimbangan di dalam terapi antibiotik ini, antara lain yang pertama adalah dikatakan kepadan bakteri yang sangat tinggi di daerah vegetasi tersebut, kemudian laju pertumbuhan bakteri yang lambat karena aktivitas metabolisme organisme yang rendah di dalam vegetasi tersebut. Berikutnya juga perlu dipertimbangkan faktor toleransi bakteri terhadap antibiotik. Nah, untuk pengobatan awal biasanya kita menggunakan pengobatan empiris. Nah, dalam pemilihan pengobatan empiris ini ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Misalnya, apakah pasien sudah pernah menerima terapi antibiotik sebelumnya, kemudian apakah infeksi mengenai katup asli atau protesis, dari mana sumber infeksinya, apakah dari community atau dari rumah sakit atau infeksi nosokomial. Kemudian juga perlu ketahui bagaimana pola kuman setempat atau lokal, terutama bagaimana pola resistensi kuman tersebut terhadap antibiotik. Nah, disarankan dalam pemilihan antibiotik empiris itu yang pertama, gunakanlah antibiotik yang bersifat bakterisida. Jangan memilih antibiotik yang bersifat bakteriostatik. Kemudian, apakah menggunakan antibiotik tunggal atau kombinasi itu disesuaikan dengan kondisi klinis, kemudian disesuaikan dengan hasil sensitivitas antibiotik terhadap mikroorganisme tersebut. Kemudian disarankan pemberian antibiotik dengan dosis yang tertinggi, Pertimbangkan PKPD atau farmakokinetik dan farmakodinamik daripada antibiotik tersebut. Pilih cara pemberian yang paling tepat. Kemudian pertimbangkan apakah antibiotik tersebut time dependent atau dose dependent. Berikutnya, pantau ketat efek samping. Nah, pemeriksaan konsentrasi antibiotik ini memang belum rutin kita kerjakan, jadi kemampuan kita memang tidak ada, sehingga pemeriksaan ini tidak bisa kita lakukan dalam tata laksana sehari-hari. Kemudian verifikasi hasil kultur setidaknya seminggu sekali. Nah, lama terapi ini memerlukan jangka waktu yang panjang, yaitu 4-6 minggu terapi intravena. Nah, berkembang sekarang ada wacana untuk mengganti terapi antibiotik intravena ke pemberian oral. Bagaimana dengan lama pemberian antibiotik? Jadi disarankan adalah pemberian antibiotik ini harus cukup untuk membasmi mikroorganisme dalam vegetasi jantung. Secara umum, pemberian antibiotik memerlukan waktu yang lama. Kenapa? Oleh karena yang pertama, penetrasi obat yang rendah di daerah vegetasi, kemudian resiko kekambuhan yang tinggi secara mikrobiologis, kemudian tergantung jenis katup yang terinfeksi. Misalnya kalau endokarditis ini mengenai katup natif, disarankan selama 4 minggu, sedangkan apabila mengenai katup protestik disarankan selama 6 minggu. Juga pertimbangkan hasil kultur yang tumbuh dari pemeriksaan kultur darah yang dilakukan. Nah, karena lama tersebut, beberapa strategi dikembangkan untuk mengurangi lama pemberian antibiotik. Misalnya adalah yang pertama dengan penggunaan antibiotik dengan aktivitas bakterisid yang kuat, ya. Kemudian opsi pemberian antibiotik kombinasi. Sebagai contoh misalnya kombinasi antara aminoglycoside dengan beta-lactam, ya. Jadi dikatakan dapat memperlama atau memperpendek lama terapi. Kemudian lokasi vegetasi di jantung, yaitu di jantung kanan dikatakan cenderung memiliki kepadatan bakteri yang lebih rendah sehingga lama pemberian dapat lebih pendek apabila dibandingkan dengan vegetasi di sisi kiri jantung. Nah, untuk pemilihan jenis antibiotik sendiri, secara umum memang dikatakan relatif sulit untuk memilih antibiotik empiris yang akan digunakan, karena seperti sudah disampaikan sebelumnya, konsentrasi bakteri yang tinggi dan sulitnya antibiotik menembus daerah vegetasi oleh karena rendahnya vaskularisasi. Salah satu opsi yang disampaikan dalam pemilihan antibiotik empiris ini adalah
pilihan pertama jatuh kepada antibiotik beta-lactam dosis tinggi. Apabila pasien alergi atau infeksi oleh strain yang resisten terhadap beta-lactam, dapat dipilih vancomycin sebagai terapi empiris. Nah, tabel ini menyampaikan beberapa contoh antibiotik yang bisa dipakai sebagai terapi empiris, disesuaikan dengan kecurigaan patogen apa sebagai penyebabnya. Sebagai contoh misalnya yang pertama penisilin yang Streptococcus yang masih sensitif terhadap golongan penisilin dapat dipilih obat-obat dari golongan penisilin, ceftriaxone, atau digabung dengan gentamicin dan seterusnya. Ini juga beberapa opsi pilihan terapi empiris yang bisa digunakan disesuaikan dengan jenis patogen yang diperkirakan sebagai penyebab. Nah, mengenai antibiotik kombinasi, walaupun masih menjadi perdebatan apakah terapi kombinasi ini bermanfaat apa tidak, pada kondisi tertentu terapi ini menjadi opsi. Nah, monoterapi memang masih menjadi opsi jika patogen yang dicurigai itu masih sensitif terhadap antibiotik yang diberikan, kemudian antibiotik tersebut mempunyai sifat penetrasi yang baik ke dalam vegetasi, atau kondisi pasien yang tidak sakit kritis. Namun pada pasien-pasien yang dicurigai endokardit mengenai kartoprotesis, kemudian vegetasinya ukurannya besar atau bertambah besar dalam perjalanannya, dicurigai ada abses atau merupakan infeksi yang berulang atau obat sendiri yang tidak aman farmakokinetiknya, maka dianjurkan menggunakan antibiotik kombinasi dalam tata laksananya. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh kombinasi antibiotik, misalnya kombinasi sinergis antara aminoglikosida dengan beta-lactam. Ini memungkinkan pengobatan dipersingkat misalnya menjadi 2 minggu pada kasus-kasus yang disebabkan oleh Streptococcus grup viridan. Kemudian kombinasi lain contohnya ampicillin dengan aminoglikosida pada 2 minggu pertama pada kasus yang disebabkan oleh Enterococcus faecalis. Nah, pada kasus-kasus yang dicurigai oleh MRSA itu dapat dipilih kombinasi antara beta-lactam dengan daptomycin atau fosfomycin atau kombinasi cloxacillin dengan fosfomycin. Ini menjadi alternatif pilihan pada kasus-kasus yang dicurigai resisten terhadap golongan methicillin. Nah, mengenai antibiotik baru, nah mungkin belum banyak kita ketahui, mungkin juga belum ada di tempat kita, ada cephalosporin generasi kelima, ceftaroline dan ceftobiprol ini merupakan antibiotik beta-lactam pertama yang mempunyai aktivitas intrinsik terhadap MRSA. Kemudian juga dikatakan memulai aktivitas bagus terhadap Enterococcus sehingga menjadi pilihan pada endokarditis yang disebabkan oleh Enterococcus. Nah, ini juga ada antibiotik dalpapansin. Nah, ini antibiotik ini istimewa oleh karena mempunyai waktu paruh yang panjang yang memungkinkan pemberiannya setiap minggu atau setiap 2 minggu. Jadi berpotensi obat ini menjadi pilihan apabila kita nanti memilih opsi pemberian antibiotik intravena secara rawat jalan atau yang kita sebut dengan OPAC. Nah, ini pemberian antibiotik parenteral secara rawat jalan menjadi opsi baru dalam tata laksana endokarditis infektif yang dikembangkan, ya, yang dikatakan terbukti efisien dan mampu menghemat biaya dalam pengelolaan endokarditis. Namun memang diakui tidak semua kondisi pasien bisa dilakukan pemberian antibiotik secara parenteral secara rawat jalan. Misalnya pada kasus-kasus yang apabila pasien tersebut telah melewati fase kritis dan tentu stabil sesudahnya, maka kemudian juga apabila ada komplikasi yang sudah terkendali, maka opsi cara terapi ini bisa menjadi pilihan. Nah, ini misalnya alurnya apabila pasien sudah tidak demam, kemudian kondisi klinis stabil, tidak ada tanda-tanda abses, tidak memerlukan pembedahan, nah maka kita bisa memulai dengan cara pemberian secara opat ini. Nah, kemudian opsi yang dikembangkan juga untuk saat ini pengobatan antibiotik oral. Ya, ada suatu uji klinis pada kasus-kasus endokarditis dikatakan pengobatan antibiotik oral, ya, jadi switch terapi dari intravena ke oral itu memberikan manfaat yang cukup, ya. Nah, namun kalau melihat dari sisi lokasi itu dikatakan yang pada
endokaritis yang di sisi kanan jantung itu memberikan hasil yang bagus, namun pada yang lokasi yang di sebelah kiri itu memberikan hasil yang masih parsial. Tetapi metode ini dapat menjadi pilihan terapi untuk menyelesaikan masa pengobatan pasien. Nah, ini publikasi bagaimana sudah dikembangkan ya terapi perubahan dari intravena ke oral terapi, dan itu menjanjikan dalam manajemen kasus endokaritis infektif ini. Nah, sedikit juga mengenai jamur ya. Jadi dilaporkan tadi salah satu penyebab endokaritis itu adalah infeksi jamur. Walaupun secara umum kasus infeksi jamur ini jarang ya, tapi dia memberikan outcome yang buruk. Jadi beberapa pilihan yang dapat dipilih untuk terapi anti jamur ini, misalnya dari amphotericin B, kemudian ada golongan azol, contohnya fluconazole yang sering kita pakai, ada golongan echinocandin, contohnya mecapungin yang sering kita pakai. Ini dapat dipakai sebagai pilihan apabila kita mencurigai jamur sebagai penyebab endokarditis ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa endokarditis jamur ini merupakan indikasi dilakukan pembedahan pada kasus-kasus tata laksana endokarditis infektif. Nah, kemudian mengenai pengobatan antimikroba pada endokarditis kultur yang negatif. Ya, seperti kasus infeksi, terutama sepsis pada umumnya, tidak jarang kita menjumpai hasil kultur yang negatif. Jadi dikatakan laporannya sekitar 5 sampai ini lebar variasinya 5 sampai 30%-an ya kurang lebihnya, itu dikatakan hasil kulturnya negatif. Yang perlu kita kaji di sini apakah memang benar negatif atau bukan. Mungkin yang perlu kita kita lihat bagaimana pembuatan kulturnya, apakah sudah dilakukan dengan baik apa belum, atau kemungkinan infeksi oleh bakteri Fastidius ya, yang susah ditumbuhkan, atau memang mungkin penyebabnya yang bukan infeksi. Jadi pemilihan antibiotik yang harus disesuaikan jadi dengan kondisi klinis pada kondisi seperti ini. Misalnya pada kasus-kasus endokaritis yang mengenai katup natif ya. Jadi pengobatan empiris yang dipilih itu harus mencakup kemungkinan infeksi oleh Streptococcus, kemudian Enterococcus, atau bakteri dari golongan H. ini ya. Jadi itu harus dipertimbangkan, misalnya dapat dipilih ampicillin ditambah dengan clindamycin atau ceftriaxone. Atau pada kasus-kasus yang mengenai katup protestik ya, protesis ya, atau kemudian oleh infeksi Staphylococcus ya, itu pertimbangkan pilihan misalnya cloxacillin dan ceftriaxone atau vancomycin dengan daptomycin. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa salah satu manajemen di dalam endokarditis infektif ini adalah pemberian antibiotik ya, antibiotik. Jadi dalam manajemen secara umum itu membutuhkan kerjasama erat dari tim secara multidisiplin. Pemilihan antibiotik empiris sebagai awal terapi harus dilakukan dengan baik, dengan mempertimbangkan berbagai hal, disesuaikan dengan pola kuman misalnya, kemudian lakukan pemeriksaan kultur darah sebelum pemberian antibiotik, kemudian pemberian antibiotik intravena secara rawat jalan, itu sedang dikembangkan saat ini, dan pemberian penggantian antibiotik dari intravena ke oral juga menjadi pertimbangan di dalam mengurangi lama rawat, biaya, tanpa mengurangi kualitas daripada manajemen atau tata laksana kasus ini. Mungkin yang demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para senior, teman sejawat yang telah hadir pada